Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat kita semua. Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya ya kita dapat hadir dalam melaksanakan pengambilan keputusan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dalam forum rapat paripurna yang terhormat ini. Perkenankanlah kami atas nama Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Ketua dan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang sangat baik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui proses diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Sejak penyiapan dan juga pembahasan rancangan undang-undang ini telah dijalankan proses konsultasi dan juga rapat dengar pendapat umum dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta kunjungan ke daerah untuk mendapatkan aspirasi dari mereka. Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan rancangan undang-undang ibu kota negara sebagai dasar dalam menghadirkan ibu kota negara yang baru yang handal, tangguh, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia ke hadapan para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral serta menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam pembahasan yang dilakukan, pemerintah beserta DPR dan DPD sepakat bahwa perencanaan dan pembangunan ibu kota yang baru harus dapat menjawab jangka panjang bangsa Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, secara resmi, Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPD dan DPR telah meminta izin dan dukungan untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah serta sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Nusantara. Pertama, dari sisi lokasi letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut Kepulauan Indonesia di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi ini memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan yang lebih baik, serta ketersediaan infrastruktur lain seperti jaringan energi, air minum yang memadai. Ketiga, lokasi ibu kota negara berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan ibu kota negara. Kelima, minimnya risiko bencana alam. Visi Indonesia 2045 adalah masuk ke jajaran 5 besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan.
Sasaran itu dibangun di atas 4 pilar utama visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang IKN, pemindahan ibu kota negara yang akan dilakukan adalah salah satu strategi untuk merealisasikan visi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Ibu kota negara baru akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik seluruh kawasan timur Indonesia dan akhirnya di seluruh Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi dan inovasi teknologi. Selain itu, ibu kota negara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi kota dunia untuk semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di kota negara pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Visi ibu kota negara tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan utama, yaitu sebagai simbol identitas nasional melalui kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran suatu bangsa. Sebagai kota berkelanjutan di dunia, yaitu melalui mewujudkan kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dengan lingkungan hunian, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pada tahun 2021, rancangan Undang-Undang IKN mulai dibahas menindaklanjuti Surat Presiden nomor R44-Pres-09-2021 pada 29 September 2021. Rancangan Undang-Undang IKN disusun secara menyeluruh, tidak hanya mengatur mengenai kekhususan, kewenangan, serta kedudukan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan, melainkan juga pengaturan dari berbagai bidang antara lain penataan ruang, pertanahan, pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan. Pengaturan berbagai bidang tersebut dalam rancangan Undang-Undang IKN ditujukan untuk memberikan aturan yang jelas dalam proses pembangunan ibu kota negara yang direncanakan dilaksanakan sampai dengan tahun 2045. Selain itu, diatur pula skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dimulai dari proses persiapan pembangunan dan pemindahan. Berdasarkan proses pembahasan rancangan Undang-Undang IKN yang telah berlangsung antara pemerintah dengan DPR dan DPD, maka perkenankanlah kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang ibu kota negara, yaitu pertama, terkait dengan nama ibu kota negara, yakni Nusantara. Dapat kami sampaikan bahwa Nusantara dideskripsikan, kami ulangi, bahwa Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografi yang disertai dengan kemajemukan budaya. Maka Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Kedua, pembentukan rancangan Undang-Undang IKN telah disusun berdasarkan antara lain visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan,
Bhinneka Tunggal Ikaan yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu telah disepakati prinsip pembangunan dan pengembangan IKN yang meliputi antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan lainnya. Pemerintahan ibu kota negara disepakati dalam bentuk pemerintahan daerah khusus, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara Republik Indonesia, dan hal ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 dan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan pemerintahan daerah dan kekhususan yang dapat diberikan kepadanya. Pemerintah daerah khusus ibu kota negara Nusantara yang memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur khusus selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, merupakan penyelenggara pemerintah daerah khusus ibu kota negara Nusantara dan sekaligus akan melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Sebutan otorita ibu kota negara diberikan dalam rangka menjawab tantangan kelembagaan di era digital saat ini, sehingga memudahkan pelaksanaan semua urusan yang diemban oleh otorita ibu kota negara. Kekhususan dalam rangka pelaksanaan di ibu kota negara antara lain otorita IKN, antara lain otorita IKN yang melaksanakan pemerintahan daerah khusus sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, setingkat kementerian, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Perolehan tanah oleh otorita ibu kota Nusantara dan atau kementerian lembaga di ibu kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah di ibu kota Nusantara ditetapkan sebagai barang milik negara dan atau aset dalam penguasaan otorita. Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara sebagaimana dimaksud merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai. Kelima, pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045. Indikator kinerja utama serta prinsip dasar pembangunan IKN diatur dalam rencana induk yang bersifat umum yang menjadi lampiran dalam rancangan undang-undang ini. Adapun hal-hal yang bersifat teknis dan dinamis akan diatur sebagai perincian rencana induk yang diatur dalam peraturan presiden tentang perincian rencana induk. Selanjutnya, perubahan terkait terhadap materi muatan rencana induk menjadi lampiran undang-undang IKN akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Keenam, terdapat 8 prinsip rencana induk, yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung, aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, dan yang ke-8, peluang ekonomi untuk semua. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan berkesinambungan fiskal. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu pewujudan visi jangka panjang Indonesia 2045. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang ini. Pemerintah sangat menghargai para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Dan juga penyampaian pendapat untuk menyetujui rancangan undang-undang ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah meyakini bahwa produk bersama antara pemerintah dengan DPR serta DPD ini sejalan dengan kehendak masyarakat luas untuk memeratakan pembangunan nasional.
Regulasi ini hadir pada saat yang tepat dan akan memberikan manfaat untuk menghadirkan sebuah ibu kota negara yang baru. Ibu kota negara Nusantara menjadi langkah Indonesia dalam menjawab tantangan masa depan dalam membangun kota dunia untuk semua sebagai peradaban baru yang berkelanjutan, transformatif, mencerminkan kepribadian bangsa dan mampu bersaing secara global. Sekali lagi, pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI, seluruh fraksi DPR RI, wabil khusus Pansus Rancangan Undang-Undang IKN, rekan-rekan media, dan seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan pembahasan rancangan undang-undang ini. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Dan barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di laut yang dalam. Presiden Jokowi menyahutinya, maka mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Untuk jadi maju, memang banyak hambatan. Kecewa semenit, 2 menit boleh, tapi setelah itu harus bangkit lagi. Demikian kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam, Om, Santi, 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 Om. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.